Sebelum saya mulai, ibu-ibu silahkan cari posisi ternyaman, ya. Dan saya tahu dari tadi sama kan saya mikir kanan, mikir kiri, kan faktor itu, ya. Dari posisi ternyaman, dan kalau kadang-kadang sunnah kita di dalam masjid itu membuat susunan barisan yang rapi seperti sholat, gitu ya. Sofnya dilakukan. Apa-apa ibu sudah jorat ke, mau menyender ke. Baik ibu-ibu jemaah yang dirahmati Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli. Arsalahu basiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi iznihi wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul 'azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wa sadaqan nabiyyu rasuluhul habibul karim. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati dan Allah muliakan Ketua Majelis Taklim Asy-Syar'iyyah Ibu Hajah Enah, yang alhamdulillah sudah hadir dan memberikan sambutannya buat kita semua. Yang sama-sama kita hormati dan Allah muliakan pembina penasehat Majelis Taklim Asy-Syar'iyyah, yaitu Ibu Hajah Ama, Ibu Hajah Isa, dan Ibu Hajah Sur, yang alhamdulillah selalu setia mendampingi kita di majelis yang mulia ini. Yang sama-sama kita hormati dan Allah muliakan para orang tua kita, guru-guru kita yang hadir pada hari ini, yang saya tidak sebutkan satu persatu, ya Bu ya, para pimpinan majelis taklim, para ustazah, para mu'alimah yang pada hari ini meluangkan waktunya untuk hadir bersama-sama dalam rangka memperingati Maulidur Rasul. Saya doakan dan saya ucapkan semoga jazakumullah khairan katsiran. Allah balas langkah kita pada pagi hari ini menuju majelis mulia ini sebagai amal soleh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pertama dan paling utama sekali saya ucapkan alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah atas limpahan nikmat yang kita enggak bisa sebutin saking banyaknya, terutama nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, nikmat waktu luang, dan banyak nikmat-nikmat yang lain yang kalau kita sebutin kita tidak akan sanggup menghitungnya. Maka dengan nikmat itu, maka Allah ringankan kaki kita, Allah luaskan hati kita untuk sama-sama hadir memperingati Maulidnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat beserta salam teruntuk Habibina wa Syafi'ina wa Nabiyina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam beserta segenap keluarga, para sahabat, para pengikutnya, hingga insya Allah sampai kepada kita selaku umatnya yang tetap istiqomah menjalankan ajaran dan risalahnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu,
Bu? Saya jadi ingat sebuah syair sholawat ya Bu ya. Itu katanya saking bahagianya mendengar kelahiran Nabi kita Muhammad SAW, itu bumi itu, dunia itu seperti tersenyum. Ada yang bisa sholawatnya Bu? Kalau nggak salah saya begini ya. Ulidal huda fal kainatu diya'u wa famuz zaman makainatu diya'u. Ulidal huda fal kainatu diya'u. Kurang lebih kayak begitu ya Bu, kalau saya terusin panjang. Itu bumi seakan tersenyum mendengar kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Ibu yang datang ke sini tadi niatnya mau ngapain Bu? Maulid. Mau maulid, betul. Kalau niatnya udah maulid berarti itu udah masang niat dari rumah, ya Bu ya. Karena salah satu bagian daripada adab kita menghadiri majelis maulid yang pertama niat, ya Bu. Niat itu kalau kemarin asariyah udah ngebahas ya Bu di kitab Arba'in itu yang pertama innamal a'malu binniyat. Itu tingkatan paling tinggi dalam ibadah adalah niat. Ya Bu ya. Niat kita mau maulid, hadir maulid semata-mata karena cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ini sebelum ke isi ya Bu ya. Kalau udah niat apalagi Bu? Ada hadir majelis maulid. Ya Bu, kalau maulidnya di dalam masjid, di dalam musola, maka ibu pakai adab. Masuk ke dalam masjid, ibu baca doa dulu. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Bu, masuk ke dalam masjid, langkahin kaki kanan, niatin mau iktikaf sejenak di dalam masjid atau di dalam musola. Jangan sibuk ngobrol Bu ya. Pelihara hati kita biar gak rusak niat kita. Iktikaf di dalam masjid niatnya pakai bahasa Indonesia aja, gak usah pakai bahasa Arab. Ribet ntar ngapalinnya. Gak jadi dah ibu niatnya. Sampai di dalam masjid atau di dalam majlis, di dalam musola, ibu duduk dengan tenang setelah bermusafahah. Ya Bu ya, bersalam-salaman, bersilaturahim. Ibu ngapain? Banyakin baca sholawat. Ya Bu, itu tujuan kita menghadiri maulid adalah untuk banyak-banyak baca sholawat. Kalau kata Ustazah Halimah Al-Idrus, jangan mendadak jadi tukang apa Bu? Tukang foto. Gak apa-apa tukang foto. Yang selfie ya Bu, yang apa tuh ya? Itu sebenarnya sih nggak masalah ya Bu. Kita udah di zaman yang sekarang udah canggih ya Bu ya. Cuma jangan mendadak jadi apa? Jadi juri aksi katanya. Oh tadi ceramahnya begitu ya, katanya begitu. Terus yang kedua suka jadi juri master chef. Tadi masakannya gak enak. Benar gak Bu? Nah ya, nggak di sini ya Bu ya. Jangan ya Bu ya. Itu hal-hal yang begitu kalau ibu-ibu ngajinya nih saya rasa udah lebih senior dari saya, udah lebih pintar. Makanya kalau ngaji apa Bu? Niatnya benar, datang ke majelis, duduk banyakin sholawat. Ibu udah tahu ketika masuk ke dalam masjid ada kesunahannya. Ya Bu, buat yang punya wudu maka disunahkan sholat sunnah tahiyatul masjid. Bu ya. Bagaimana kalau kita dari rumah udah datang ke tempat majelis punya wudu tapi tidak memungkinkan kita untuk sholat tahiyatul masjid? Ibu cukup baca al-baqiyatus sholihah. Apa bacaannya? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Berapa kali Bu? 4 kali. Pinter. Berarti yang ngaji udah masuk nih ya Bu ya. Mudah-mudahan Bu ini semua bisa kita amalkan. Ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu bagian dari adab. Mudah-mudahan udah melaksanain ya Bu ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hari ini Bu, kita ini menghadiri maulid. Tadi saya udah baca sedikit hadisnya ya Bu. Man ahabbani, siapa orang yang mencintai aku, kata Nabi, kana ma'i fil jannah, nanti kelak
bersama aku di surga. Amin. Tapi permasalahannya cinta doang apa cinta banget ini Bu? Saya yakin kita semua masih belajar ya Bu, belajar mencintai Nabi secara kafah, secara sempurna. Kalau kita mencintai Nabi, maka secara otomatis apa Bu? Kita mengikuti suri tauladan beliau, ya Bu ya, mengikuti semua perkara-perkara yang baik dari beliau, karena beliau uswah kita, ya Bu. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Itu dari dulu, itu setiap maulid ayat itu sering dipakai Bu. Karena sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik. Ibu, manusia itu punya empat mutiara dalam diri manusia, ya Bu ya. Nanti akan kita bahas. Nah, hari ini saya akan mengajak kepada ibu-ibu bagaimana kita meniru perangai Rasulullah SAW. Nabi itu berdakwah tidak serta-merta dikasih jalan mulus sama Allah, ya Bu. Perjalanan dakwah Nabi, siar agama Allah ini tidak gampang, ya Bu. Terkenal itu Nabi punya dua kepribadian. Yang pertama, Nabi itu adalah pribadi yang luhur budi, ya Bu. Yang kedua, Nabi itu pribadi yang tahan uji. Ingatin Bu, pertama luhur budi, yang kedua tahan uji. Luhur budi di sini, Nabi kita Muhammad SAW salah satunya pandai menyembunyikan aib orang lain. Masya Allah Bu, kalau kita pandai membuka, gitu ya. Begitu kan Bu? Jujur aja Bu di sini mah. Ya Bu ya. Berpribadi luhur budi. Saya punya satu kisah ya Bu ya. Ini kisahnya sebenarnya rada-rada gimana ya? Tapi kan kalau kata agama udah hak walau kanabur ya, katakan yang benar sekalipun itu akhirnya ya. Nah Ibu, Nabi kita Muhammad SAW ketika hijrah ke Madinah, itu mereka punya sahabat, mereka itu sahabat Nabi dinamakan Ahlus Sufah, ya Bu ya, tinggalnya itu di dekat Masjid Nabawi, ya Bu, yaitu sahabat Nabi yang ikhlas berjuang lillahi ta'ala walaupun dalam kemiskinan, ya Bu. Jadi sahabat Nabi ini ikutin caranya Nabi benar-benar. Kalau dia punya makanan, ada rezeki dari Nabi, maka dia tidak berpuasa. Tapi kalau nggak ada makanan, saking susahnya puasa. Itu Ahlus Sufah ya Bu ya. Itu sahabat setia Nabi Muhammad SAW ketika berada di Madinah. Pada suatu ketika ini ada kisah ya Bu ya, mungkin agak-agak gimana, mohon maaf sebelumnya kalau Bu kok diboleh ceritanya gimana apa ya. Jadi kita ambil hikmahnya aja. Yang pertama itu ba'da sholat maghrib. Beliau biasa melaksanakan sholat maghrib berjamaah bersama Ahlus Sufah. Karena belum makan Bu dari pagi, mereka tiba-tiba duduk bareng-bareng ya di sholat, duduk bareng-bareng tanpa ada pemberitahuan. Ada tamu datang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian ada salah satu sahabat yang menemui tamu itu, dilihat bawa nasi kebuli unta. Kira-kira lagi lapar habis sholat maghrib, bilang nggak Bu? Banget. Bu, ya dibawain nasi kebuli unta. Kalau di Arab itu ya makanan premium ya Bu ya. Kalau di kita apa Bu ya? Nasi uduk ya. Nah iya, dibawain nasi kebuli unta ya. Wah, sahabat udah bilang tuh, udah ditata Bu ya, udah ditata semua, udah siap mau makan. Begitu mau makan, azan isya ya Bu ya. Kata sahabat, ya Allah pada lapar, udah terhidang, katanya gitu ya Bu ya. Nah ini kita ambil hikmah Nabi terus ngomong begini, karena makanan sudah terhidang dan kondisi perut kita semua itu lapar, maka makan terus. Itu bijaksana Nabi ya. Makanya makan dulu, lebih baik kita makan ingat sholat daripada sholat ingat makan ya. Ini ada kisahnya
Bismillahirrahmanirrahim. Lagi nikmat-nikmatnya. Ada bau. Ini bau apa? Itu sahabat pada itu. Masya Allah, benar-benar gak punya otak, gak tahu diri di depan Nabi, berani buang angin. Itu buang angin, Bu, kalau enggak ada suaranya emang kenapa bau ya? Benar gak, Bu? Itu di depan Nabi, Bu. Dan ibu menjadi sejarah dalam hidup. Ternyata dari zaman Nabi kalau orang kentut gak bunyi ditanya gak ada yang ngaku. Benar, Bu? Iya, Bu. Itu sahabat udah begini. Kebangetan banget nih kalau bahasa Ambonnya, Bu. Kebangetan banget orang dari Nabi pengen makan gitu, dan Nabi udah masih muda semua kan tadi kentut kan. Bau lah. Terus kata Nabi, ditanya gak ada yang ngaku, Bu. Ya emang begitu, Bu, ya. Gak laki gak perempuan. Nah akhirnya, Bu, karena Nabi udah saking kasihannya dia sama yang ada yang kesel, ada yang beruntung, ada udah lanjutin. Tapi sahabat ada yang ngomong gini, liatin ya, ntar mau sholat isya pasti yang batal dulu. Gak ada yang ngatur, Bu, ya. Gak ada yang ngatur. Pinter juga dia. Tapi Masya Allah, Bu, itu Nabi saking kepengen nutupin aib saudaranya. Apa yang Nabi ucapkan? Karena kita habis makan daging kebuli unta, maka semua kudu-kudu, kata Nabi. Terus kata yang kentut, alhamdulillah. Ada, Bu, kita kayak merasa aman kalau begitu ya, Bu. Akhirnya Ibu, ketika sudah sholat, ini timbul dua hukum dari peristiwa yang terjadi. Yang pertama, ada mazhab yang mewajibkan sesudah makan daging unta itu berwudu, sementara mazhab kita Imam Syafi'i tidak diwajibkan untuk berwudu. Ya, Bu. Jadi kata Imam Syafi'i, lah Nabi mah gak ada niat buat sebab makan unta, niatnya hanya menutup aib saudaranya. Itu, Bu, yang dibilang pribadi yang luhur budi. Sementara mazhab yang lain mengatakan bahwa setiap habis makan daging unta dihukumi wajib berwudu lagi. Itu pribadi yang luhur budi. Kita ikutin, Bu. Nabi itu nutupin aib sampai sebegitunya, Bu. Kalau kita jangan dikorek-korek, Bu. Ya, jangan dikorek-korek. Apalagi kalau ada yang janda. Banyak janda nggak bisa, Bu? Banyak. Ibu yang sudah janda jangan mudah tergoda. Selfie merajalela, akun TikTok dihapus saja. Rajin hadir di majelis, dipakai gamis biar gelis, biar mantanmu nangis, nanti menikah sama Bang Kumis. Ini udah ngantuk, Bu. Kalau Maulid tuh suka ngantuk kalau serius-serius ya, Bu. Baik ya, Bu, niat janda ini warning ya, Bu, ya. Katanya kalau udah tua, saya udah tua, itu udah janda nih, katanya gak bakalan kasihan. Saya bilang udah tua, setannya lebih tua. Ya, Ibu. Selanjutnya Nabi kita Muhammad SAW adalah pribadi yang tahan uji. Tahan ujinya gimana, Bu? Nabi kita di bulan Rabiul Awal, tepatnya di akhir bulan Safar itu udah mulai berangkat hijrah. Dia bermalam dulu 3 malam di Gua Sur namanya. Awal bulan Rabiul Awal berangkat hijrah. Di zaman dulu itu ada sahabat yang tahu jalan tikus, Bu. Jadi Nabi kalau hijrah tuh lewat sini aja biar kamu tahu lah. Jadi kalau sekarang ada Google Map ya, Bu. Zaman dulu mah punya sahabat yang ahli cari jalan-jalan yang aman ya Rasul, biar tidak ketemu sama orang-orang kafir Quraisy, ya, Bu, ya. Nah, Bu, Nabi jalan itu makanya Nabi akhirnya munculnya lewat belakang yang nyambut kaum perempuan. Makanya ada sholawat tola'al badru alaina. Bukan perempuan yang ada di depan, tapi karena Nabi
sama perempuan Bu ya. Nah Ibu sampai Madinah itu orang-orang Madinah itu maksudnya tidak lantas serta-merta menerima ya Bu. Ketika disapa, wahai Muhammad Rasulullah, kamu katanya utusan Allah. Coba kalau kamu emang benar-benar utusan Allah, tunjukin keistimewaan kamu, mukjizat kamu sama kita semua nih penduduk Madinah. Ibu, Nabi mah gak takut, siapa takut? Kata Nabi, saya udah bismillah karena Allah, saya berangkat hijrah, udah perintah Allah. Ketika itu Nabi ditantangin suruh nanam kurma. Ya Bu, sahabat ini merasa bismillah, kalau Nabi mau semua akan diberi kemudahan. Tapi Bu, emang dasar orang jahiliyah ya Bu ya, itu biji kurma Bu sebelum dikasih Nabi disangrai dulu sampai hitam. Coba kita pikirin, kira-kira bisa tumbuh nggak itu kurma? Nggak tumbuh Bu. Kata Nabi, boleh dah saya tanam, kamu yang nyiram. Itu orang Yahudi mikir gitu, kalau saya yang nanam, saya nyiram capek. Kalau Nabi yang nanam, saya nyiram capek amat ya, katanya gitu ya. Akhirnya kata Nabi, ya udah dah nggak apa-apa, saya yang nanam, kamu yang nyiram. Nabi baca bismillah, itu 3 biji kurma yang udah hitam-hitam Bu, udah hasil disangrai. Ya Bu, kalau dipakai minyak itu minyak kan bisa kering, seolah-olah itu biji kurma udah tua. Ya Bu, kita Masya Allah Bu, itu kuasa Allah dengan asbab kurma yang sudah disangrai tadi itu. Di Madinah itu terkenal kurma yang paling apa tuh? Paling mahal. Ajwa. Itu kurma ada kisahnya. Makanya itu kurma itu mahal Bu, dan paling enak Bu, kering Bu kurma itu. Itu tahan uji, diuji sama orang apa Bu? Orang jahiliyah. Masya Allah Bu, kalau kita mau berangkat ngaji dekat rumah itu ntar dulu ah. Itu lagi banyak kerjaan, banyak cucian, itu ujian yang menurut saya ringan, yang bisa dikerjain bentar. Cucian gak buru-buru dikerjain juga apa Bu? Banyak ya Bu ya. Ini makanya nih Bu, saya kasih tahu yang ngaji di Masjid Asariyah ini, coba deh Bu. Katanya kemarin mungkin masih rada-rada mundur maju atau disuruh baca Quran ya Bu ya. Enggak apa-apa Bu, ngaji mau baca Quran pahalanya tambah gede Bu. Ya Bu, yang udah mulai ngaji di Asariyah gimana Bu? Galak nggak saya Bu? Galak nggak? Gimana, ada ini nggak Bu? Ada masukan nggak? Bagaimana nih saya ngajarnya gitu? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kalau begitu ya Bu ya. Tapi sekali-sekali kita belajar Quran nggak apa-apa ya. Nah, ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu 2 pribadi Nabi, pribadi yang luhur budi dan pribadi yang bahagia jiwa. Ibu, saya mau nanya, Ibu suka nggak mengikuti sunnah Nabi? Suka nggak? Saya mau tanya, siapa yang tahu cara memotong kuku ala Nabi Muhammad SAW? Ayo, saya tanya. Yang gampang aja nih Bu, maulid jangan yang susah-susah. Motong kuku itu sebulan sekali ya, rutinitas kita 2 minggu sekali, kadang-kadang udah panjang. Pertama, telunjuk kanan. Kedua, jari tengah kanan. Ketiga, jari manis. Keempat, jari kelingking kanan. Kelingking kiri, manis kiri, tengah kiri, telunjuk ibu jari kiri ditutup dengan ibu jari kanan. Ada yang tahu? Pertanyaan saya, siapa yang sudah melakukan sunnah Nabi? Ayo ibu-ibu sebanyak ini, masa sih Bu? Ah, saya yang gampang aja, kanan dulu sebanyak itu. Iya, bagaimana Bu? Ada nggak Bu? Kalau ada yang udah melaksanakan, padahal saya mau kasih hadiah Bu. Nah Ibu, itu sunnah ya Bu ya, sunnah yang Nabi ajarkan. Kita nggak usah ikutin sunnah-sunnah yang berat dulu ya Bu ya. Ibu dari potong kuku, kemudian apa lagi Bu ya? Makan dengan tangan kanan, makan pisang. Siapa yang
pisang ada 2 susun. Yang diambil yang paling gemuk, yang cakep di atas. Itu benar nggak? Benar. Kalau Nabi diambil susunan yang bawah. Jadi kalau kita ambil nggak ada bekasnya, Bu. Nggak ada bekas, nggak kelihatan bisa bekas diambil. Ya Bu, sesisir kalau diambil atasnya kan kelihatan jelek ya Bu ya. Tapi Nabi sampai makan pisang itu ya jadi. Udah ada diambil ya Bu, dipegang, dikupas, nggak langsung dimasukin ke mulut Bu. Nabi itu makan pisang bagaimana? Dipotek. Karena tangan kita ini mempunyai enzim pembusuk ya Bu ya, supaya tidak cepat busuk makanan. Jadi ketimbang pisau dan lain-lain sebagainya, tangan ini lebih aman. Makanya makannya pakai tangan, dipotek. Kalau kita makan kadang-kadang bagaimana Bu? Langsung. Tapi saya makan saya dulu gabungan pisang itu selalu saya patahin gitu kalau saya. Nah itu Bu bagian sunah-sunah kecil ya Bu yang harus kita laksanain. Masuk kamar mandi, Ibu kaki mana dulu? Kaki kiri. Banyak orang terjadi jatuh dari kamar mandi karena pakai kaki kanan Bu. Iya, karena kondisi kaki kiri itu tumpuan kita lebih kuat sebetulnya, lebih kuat daripada kaki kanan. Ini Bu sunah-sunah Nabi yang sederhana, kalau dilaksanain insya Allah kita aman ya Bu. Nah Ibu, saya izin duduk ya Bu ya. Kedengeran kan? Nah itu sunnah Nabi ya Bu ya. Kalau ada sebuah pesan ya Bu ya, ini saya ambil dari sebuah kitab ya. Arbaun min jawahiro bani Adam. Ada 4 permata yang ada dalam diri anak Adam. Ibu ya, kita ini termasuk anak Adam yang selalu pengen ngikutin sunnahnya Nabi. Tadi udah dicontohin, Nabi itu luhur budi, tahan uji. Ada contoh-contoh sederhana yang bisa kita laksanain. Ntar pulang maulid minimal gunting buku mengikuti acara Nabi. Ya Bu, benar nggak? Iya. Hadir maulidnya rajin, baca sholawatnya rajin, sholat sunnahnya juga dipelihara, dijaga, diamalkan. Gunting bukunya masih belum tahu ya Bu. Kita laksanain sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Baik Ibu, arbaatun ya, 4 mutiara yang ada dalam diri kita nih, anak Adam. Yang pertama ad-din. Apa itu? Agama. Ya, di dalam Al-Quran, inna dinna indallahil Islam. Agama yang paling bagus, yang paling mulia di sisi Allah itu adalah agama Islam. Tidak ada agama lain yang diterima pada hari kiamat. Makanya hari kiamat disebut dengan yaumuddin. Kita semua dikasih apa Bu? Dikasih nikmat yang paling besar dan paling membahagiakan itu adalah agama Islam. Ibu bangga jadi orang Islam? Bangga banget Bu. Rasanya dikasih uang banyak tuh gak bakalan mau kita ya Bu, tukar agama kita. Nauzubillah min. Nah Ibu, agama itu al-hasad yuziluddin. Penyakit hasad itu merusak agama. Ini hasad, ini penyakit hati Bu. Ya Bu, penyakit yang bisa merusak jasmani rohani kita. Contohnya, tetangga kita dikasih kemuliaan rizki, dia pengen bangun rumah. Ibu, itu kalau orang punya sifat hasad, dihitung itu Bu. Itu dia bangun rumah berapa lantai. Kira-kira itu dia habis tukang berapa bulan. Itu kira-kira lah, orang yang bangun dia yang pusing. Benar gak Bu? Tetangga depan rumahnya turun ya Bu ya. Mungkin mobil apa sekarang yang terbaru itu Bu? Mobil Raize apa tuh yang anak muda ya Bu? Turun depan rumahnya. Itu tetangga yang punya hasad tuh mikir, itu dia kredit apa cash ya? Kalau cash berapa juta? Kalau kredit sebulan berapa? Itu dia gajinya berapa? Nah pusing mikirin kehidupan orang ya Bu. Maka itu penyakit hasad. Tidak suka ada nikmat yang Allah kasih buat orang lain. Itu jangan sampai agama kita rusak karena itu Bu.
tersisa. Yang ada tinggal abu. Nah, itu ingat ya Bu ya. Permata hidup kita yang kita dapat namanya agama, jangan dirusak sama sifat hasad. Yang kedua, akal. Manusia ini cakep banget Bu, dikasih akal pikiran, ya Bu ya. Bisa keluar rumah pakai baju yang bagus, pakai kerudung, ya Bu ya, bisa menutup aurat, akalnya tuh. Nah Ibu, akal ini bisa rusak dengan apa Bu? Bil amarah, dengan nafsu amarah, Bu. Makanya Bu, ini ada kisah juga nih. Nabi Allah Musa alaihissalam ketika itu dia ingin bermunajat kepada Allah. Di tengah perjalanan dia begini, ketemu iblis. Hei Musa, sini dulu. Saya mau minta tolong sama kamu. Tolong apa? Nanti kalau ketemu Allah bilangin, saya pengen bertaubat. Saya kepengen kembali menjadi hamba Allah yang taat. Itu kata iblis. Kata Nabi Musa, ya, nanti saya sampaikan. Bermunajatlah Nabi Musa alaihissalam dan menyampaikan apa yang iblis tadi pesenin. Ya Allah, tadi iblis pesen sama saya. Dia pengen tobat, bagaimana ya Allah? Ya, terus kata Allah begini, hey, sampaikan Musa sama itu iblis. Kalau dia mau tobat, kalau dia mau menjadi hamba yang taat, maka suruh dia bersujud di makamnya Nabi Adam. Nah, jadi disampaikan tuh ketika pulang, bagaimana Musa, udah disampaikan belum? Katanya gitu. Disampaikanlah Bu, dengan katanya Bu, jangankan sekarang saya suruh sujud sama kuburannya, dulu aja masih hidup saya nggak mau. Udah terima kasih Musa, saya nggak akan bisa katanya sujud sama Nabi Adam. Tapi Musa, karena kamu itu udah baik nyampein pesan saya kepada Allah, maka saya ingin kasih pesan kepada kamu. Sampaikan Musa kepada umatmu. Yang pertama, jangan lekas marah, karena kalau marah itu saya nyanding sama dia. Orang marah itu panas gak Bu? Iya. Itu pesannya Nabi Musa tuh dari iblis. Itu iblis ngasih pesan katanya, jangan suka marah, karena ketika orang marah itu maka saya akan masuk ke raga umat kamu dan akan merusak semua amalan. Orang Bu kalau marah, kamu bagaimana ya Bu? Kalau emosi ya Bu. Sebaik-baik orang yang lambat marah, cepat baik. Tapi kalau orang yang paling buruk, cepat marah, lama baik. Ya Bu ya. Nah itu pesan Nabi Musa dari iblis. Yang pertama, jangan cepat marah. Yang kedua, kalau kamu berdua-duaan, jangan biarin laki perempuan berdua. Kalau perempuan berdua-dua zaman sekarang gue ada ngeri ya Bu ya. Banyak penyimpangan. Sekarang kalau seorang laki-laki dan perempuan berduaan, maka aku ada di tengah mereka. Bu, hati-hati ya, yang punya gadis ya Bu ya, yang janda ya, jangan suruh berdua-duaan ya Bu ya. Gimana yang saya tahu Bu ya, itu jangan marah, karena marah itu merusak akal kita ya Bu. Nah, kemudian yang ketiga al-haya, ini rasa malu. Kalau ada hadis yang bilang al-haya'u minal iman, malu itu sebagian dari iman. Nah ini kita semua perempuan ya. Misalkan ada bapak-bapak kesut kita, masih wajar ya Bu. Tapi kalau bapak-bapak lagi ngaji, mau lihat semua ada ibu-ibu satu nih, foto kita, kira-kira itu punya malu apa enggak? Enggak, makanya kita harus punya malu. Malu itu buat laki-laki cakep, buat perempuan juga cakep. Perhiasan buat laki-laki dan perempuan itu biasanya adalah rasa malu. Orang kalau udah gak punya malu, sama aja udah kayak hewan gitu ya, kayak binatang. Harus dibilangin. Yang terakhir yaitu amal soleh yang hari ini kita lagi laksanain. Hadir majelis pahalanya Bu luar biasa ya, yang dari rumah masak pagi-pagi, habis subuh udah masak, udah belanja, udah nyiapin keluarga demi untuk apa? Menghadiri peringatan Maulid ya Bu ya. Amal soleh mengaji buat ibu-ibu ini, kalau tahu pahalanya Bu, ditinggalin semua
aktivitas hanya untuk hadir di majelis ilmu. Ya Bu, mau ngajinya duduk, nyender, ya Bu ya, selonjoran, ya Bu ya, yang ngajinya nyantet, ngaji nguping, ngaji nyender, itu semua pahalanya luar biasa. Makanya Ibu, ingat kita punya 4 mutiara dalam badan kita, dalam diri kita. Pertama agama, kedua akal, ketiga rasa malu, dan keempat adalah amal soleh. Ya Bu, baik ibu-ibu jamaah sekalian, kayaknya udah banyak banget ini saya nyampein, nggak tahu udah yang nyangkut yang mana. Minimal sunnah Nabi bisa kita laksanakan. Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Ibu, saya sebelumnya mengucapkan terima kasih juga ya kepada ibu-ibu jamaah sekalian sebelum saya tutup. Buat yang belum kenal dengan saya adalah putri pertama dari almarhumah Ibu Hajah Siti Mariam. Ya, kebetulan saya punya 10 adik, yang satu sudah almarhumah, jadi tinggal 9. Ibu-ibu yang kenal ibu saya, ya mohon dimaafkan kalau ibu saya punya kesalahan, ya Bu ya. Kemudian juga alhamdulillah saya diundang oleh ibu pimpinan Majelis Ta'lim Syariah untuk melanjutkan dakwah ibu saya, ya Bu ya. Kalau mungkin ada yang nanya, Bu, itu Bu Hajah dulu anaknya di mana sekolahnya gitu ya. Saya kebetulan di satu alma mater dengan saya Bu Hajah Yalian, saya dulu di Anida Al-Islami ya Bu ya. Kemudian saya ngambil kuliah pendidikan dan saya sempat belajar dakwah juga dengan ibu saya. Mohon doanya ya Bu ya, semoga apa yang jadi harapan orang tua saya mungkin bisa saya laksanakan dengan sebaik-baiknya. Ya Bu, mohon maaf juga kepada seluruh sahabat, kerabat orang tua saya jika saya tidak bertegur sapa, saya tidak menyapa. Bukan karena saya sombong, karena saya memang belum tahu satu persatu ya Bu ya, belum paham satu persatu. Kalau kata orang, anak buah Hajah Mariam yang pertama itu judes. Saya selalu dapat julukan itu Bu. Tapi memang nggak tahu ya Bu, saya nanti udah setelan pabriknya kayak begini ya Bu ya. Tapi insya Allah baik sih Bu, insya Allah saya sama kayak ibu punya apa ya, kebiasaan yang suka sama-sama hadir di majelis. Dan saya terjun di majelis taklim itu dari umur saya 26 tahun. Jadi sekarang udah yang kurang lebih separuh dari usia saya sudah saya habiskan di majelis ilmu. Ya, mudah-mudahan juga ibu-ibu di sini yang pinter-pinter bisa ngajarin saya. Terutama baca Quran yang nikahnya jamaah Bu Hajah Mariam. Hafalan Quran, bacaan tajwidnya bagus, hafalan tajwidnya bagus. Nanti ajarin saya ya Bu. Ini Bu Hajah Arman, Bu Hajah Isa, ya Yasir, Bu Hajah Enah, ya Bu, Bu Hajah yang lain ya Bu ya. Nah saya tunggu Bu kalau mau ketemu saya setiap hari Rabu, insya Allah nanti kita bisa ketemu lagi ya Bu ya. Nah itu aja mungkin setelah, oh iya, saya udah menikah Bu, punya 3 putra, 2 putra 1 putri. Anak pertama saya alhamdulillah sudah selesai S2, sekarang mengajar di salah satu sekolah di daerah Jabodetabek. Yang kedua perempuan juga mengajar di dekat belakang kecamatan Ibu ya. Terus yang ketiga itu alhamdulillah sudah selesai juga S2-nya, sekarang lagi tugas di Pemprov Bandung. Mohon doanya ya Bu, anak-anak kita semua, anak ibu semua juga biar sukses dan semuanya jadi anak yang membanggakan dan membahagiakan kita di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya Allah. Baik ibu-ibu, sebelum saya tutup Bu, saya mohon minta baca Fatihah ya Bu buat orang tua kita Ibu Hajah Aman yang sakit, udah alhamdulillah sehat ya Bu ya. Seluruh jamaah kita yang lagi sakit, yang kurang enak badan, semoga Allah sehatkan jasmani rohaninya ya Bu ya. Anak kita yang lagi sekolah, lagi bekerja untuk ilmu dalam penjagaan kita, semoga Allah jaga, Allah pelihara, Allah lindungi, memberikan ilmu yang manfaat, rezeki yang halal, berkah serta baik, serta menjadikan anak yang membanggakan dan membahagiakan kita di dunia dan di akhirat. Amin. Terima ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal
yang